warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 11 ya. Bab yang ke-11 dari kitab ini. Dan nanti juga bab 12 insyaallah taala kita akan jelaskan juga jika memungkinkan ada waktu nanti. Bab yang ke-11 judulnya adalah, berkata Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Yaitu bab tidak boleh menyembelih hewan sembelihan dengan niat karena Allah, namun di tempat yang biasa orang-orang musyrik menyembelih hewan sembelihannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala ingin mengatakan kepada kita, yakni tidak boleh beribadah kepada Allah taala di tempat maksiat atau di tempat yang mengandung maksiat atau di tempat yang mengandung kesyirikan. Ya, nah inilah judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya apa korelasi, apa munasabah, apa hubungan antara judul bab dengan tauhid? Dengan tauhid. Kalau kita lihat korelasinya atau hubungannya dengan tauhid, maka sangatlah erat sekali. Sangatlah kuat sekali. Kenapa? Karena apabila seorang beribadah, walaupun lillahi ta'ala, beribadah lillahi ta'ala, ya, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun sayang ibadahnya itu dilakukan di tempat maksiat. Yakni di tempat biasa orang-orang musyrik berbuat syirik di sana. Maka dalam hal ini hati pelakunya akan ternodai. Hati orang yang mengerjakannya itu akan ternodai. Mengapa demikian? Karena tempat itu berpengaruh. Ya, tempat itu memiliki pengaruh terhadap hati. Ya, terhadap hati. Contoh,
Nggak usah jauh-jauh, misalnya ya seorang sholat tetapi naudzubillah di sekelilingnya kotor, tempatnya kotor sekali. Ya, dibandingkan ya orang lain sholat di masjid yang bersih, wangi, ya, bersih tempatnya, maka ini sangat berpengaruh pada hati ya orang tersebut, kedua orang tersebut. Tentu ya orang yang pertama ketika sholat di tempat yang kotor itu, ya kok lingkungannya kotor, sekelilingnya kotor, bau dan lain sebagainya, wal'iyadzubillah, ya bahkan mungkin saja ada najis di sekelilingnya itu, maka jelas tidak akan nikmat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hati terganggu. Hati tidak akan khusyuk salat di tempat seperti itu. Nah, ini kembalikan dengan orang kedua tadi. Ya, orang yang salat di masjid ya, tempatnya bersih, masjidnya wangi dan seterusnya, maka tentunya akan yakni berpengaruh kepada hati orang tersebut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dibawakan di sini judul bab oleh Syekh Muhammad Tamimi karena beliau ingin menjelaskan bahwa lingkungan itu berpengaruh kepada yakni hati orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin bisa kita jelaskan juga sebagai contoh barangkali yang telah kita lewatkan ya, berkaitan dengan beribadah ya beribadah yakni di dekat kubur orang saleh. Ya, baca Quran di sampingnya kubur orang saleh atau menyembelih hewan sembelihan di samping kubur orang saleh misalnya, atau melakukan ibadah-ibadah lainnya di samping kubur orang saleh, maka ini pun akan mempengaruhi hati ya orang yang melakukan ibadah itu. Walaupun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, namun lingkungan itu dapat mempengaruhi hati. Ya, lingkungan itu dapat mempengaruhi hati. Ya. Nah, ini dikatakan di sini la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak bolehnya seorang menyembelih hewan sembelihan walaupun karena Allah di tempat apa? Di tempat yang biasa orang musyrik menyembelih hewan sembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih hewan sembelihan karena Allah di tempat kesyirikan itunya. Intinya seperti itu. Di tempat kesyirikan ya, yang biasa orang-orang musyrik berbuat syirik di sana. Maka ini lebih yakni berpengaruh lagi ya di hati orang yang melakukannya itu. Jadi jika seorang beribadah kepada Allah, jika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia perhatikan juga lingkungan. Tempat dia sholat, tempat dia beribadah, tempat dia menyembelih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang dapat ya kita lihat dari korelasi atau hubungan antara judul bab ya dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Artinya bahwa seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memilih tempat yang layak ya, yang pantas gitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya itu kepada Rabbul Alamin. Ibadahnya itu kepada Rabb semesta alam ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan bagi kita semua ya kaum muslimin dimanapun ya ini berada, hendaknya bisa memperhatikan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tempat itu dapat mempengaruhi hati yakni orang yang sedang mengerjakan ibadah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab yang ke-11 ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi beberapa dalil ya, baik itu dari Al-Qur'an Al-Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu dalil yang pertama yang dibawakan di sini, yaitu yang terdapat dalam
surat At-Taubah ya. Dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Yakni dua ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, di mana beliau ingin menjelaskan bahwa beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang patut untuk beribadah, yang pantas untuk beribadah di dalamnya. Baik, kita bacakan terlebih dahulu dua ayat yang mulia ini. Sekali lagi dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba wa la halifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Baik, kita dengarkan arti dari Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya dahulu. Mereka sungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu untuk selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak kamu sholat dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah dua ayat yang mulia yang mendasari judul dari bab ini, di mana seorang muslim diingatkan oleh Rabbul Alamin untuk Allah lillahi ta'ala, namun ibadahnya itu dikerjakan di tempat maksiat, di tempat yang mengandung kemaksiatan, atau di tempat yang mengandung kesyirikan lebih-lebih. Nah ini tidak diperkenankan, tidak pantas, tidak patut ya seorang muslim beribadah karena Allah di tempat yang seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat kembali di sini dalam ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertama orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu. Mereka membangun masjid, ya. Mereka membangun masjid yang pada dasarnya sudah ada dua masjid ketika itu, ya, di Quba atau Masjid Quba. Dan pertama Masjid Quba ini yang pertama kali dibangun oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, singgah terlebih dahulu di Quba. Quba adalah suatu daerah ya, satu perkampungan di zaman dahulu, desa lah, atau dusun bahkan di zaman dahulu, di zaman Nabi. Jadi Nabi sebelum sampai ke kota Madinah,
ke negeri Madinahnya ketika itu, Nabi ini sudah masuk wilayah Madinah. Jadi Kuba kalau di zaman sekarang ini ya sudah bagian dari negeri Madinah karena jaraknya sangat dekat. Ya, jaraknya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Antara Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi itu dekat sekali. Ya, jaraknya dekat lah. Ya hanya beberapa kilo saja ya dari Masjid Nabawi. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika singgah di negeri perkampungan Kuba, Nabi bangun masjid di situ yang kita kenal sekarang dengan sebutan Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba di mana Allah Subhanahu wa taala ya memuji penduduk negeri Kuba. Kenapa? Ya, karena mereka di masa itu ya yakni melakukan istinja atau cebok itu dengan air. Adapun orang-orang Arab umumnya mereka cebok bukan dengan air. Allah terhadap orang-orang Kuba diantaranya begitu. Nah, singkatnya, ya ketika Nabi SAW sudah membangun Kuba, kemudian juga Nabi membangun Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi di kota Madinah yang kita lihat sekarang ini, maka begitu yakni tahun kedua atau selesai dari perang Badar ya. Selesai dari perang Badar, maka muncullah kelompok ya minoritas di negeri Madinah. Ya, mereka adalah kelompok munafik, orang-orang munafik yang asalnya mereka adalah kelompok minoritas di negeri Madinah, yaitu dari kalangan orang-orang Arab musyrik. Jadi mayoritas orang-orang Madinah, mayoritas orang-orang Arab Madinah ketika itu sudah beragama Islam, sekelompok minoritas ya dari orang-orang Arab ya musyrik Madinah ketika itu yang mereka tidak mau masuk agama Islam jelas ya. Maka setelah dari perang Badar di mana perang Badar ini dimenangkan oleh umat Islam, maka orang-orang musyrik Madinah ini mereka istilahnya berpura-pura masuk agama Islam, ya berpura-pura masuk kepada agama Islam dalam rangka menyelamatkan diri dan keluarga mereka, ya, yang mereka sangka itu, ya, dari kekuatan umat Islam ketika itu. Ya, maka mereka terpaksa, ya, istilahnya terpaksa, ya, dan berpura-pura masuk kepada agama yang mulia ini, agama Islam ini. Sejak itulah muncul kelompok yang ketiga di negeri Madinah, yaitu kelompok munafikun, orang-orang munafik, di mana mereka kekufuran, ya, menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, dan mereka menampakkan keislaman, ya, menampakkan keislaman, namun ya tentunya pura-pura saja mereka berislam, sholat berjamaah bersama Nabi, kalau mereka ingin sholat kan begitu Pak, yang berdasarkan mereka malas sholat, ya, atau mereka ikut serta begini dan begitu bersama kaum muslimin di masa itu. Nah, ini dalam rangka kepura-puraan, dalam rangka menjaga diri mereka, harta mereka, ya, dan keluarga mereka. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini berkaitan dengan cikal bakal orang-orang munafik yang ada dalam sejarah umat Islam. Maka di zaman Nabi, mereka juga tidak ingin ketinggalan rupanya. Ya, mereka ingin yakni menunjukkan eksistensinya di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, sehingga mereka membangun masjid. Sudah ada ya Masjid Kuba dan sudah ada Masjid Nabawi. Nah, mereka tidak ingin ketinggalan. Mereka juga ingin membangun masjid, ya, yang masjid ini tentunya memiliki tujuan-tujuan yang buruk, ya, memiliki niat-niat yang buruk, tujuan-tujuan yang buruk sekali.
Apa itu? Tujuan-tujuan buruk mereka langsung Allah Subhanahu wa taala yang membongkar ya hati mereka, niat mereka dan tujuan mereka membangun masjid tersebut yang dia biasa teror. Ini masjid yang mengandung mara bahaya. Kira-kira begitu. Yang pertama, ya, Allah nyatakan langsung dalam ayat yang mulia ini, walladzina takhadhu masjidan diraran, begitu. Dan orang-orang munafik itu, ya, ada yang membangun masjid atau mendirikan masjid untuk menimbulkan orang beriman, yakni bagi para sahabat. Jadi niat yang pertama kali, tujuan yang pertama dari mereka mendirikan masjid tersebut, ya, yaitu adalah diraran, untuk memberikan dirar, mara bahaya atau kemudaratan bagi para sahabat, bagi umat Islam di masa itu. Nah ini langsung Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala yang membongkar ya tujuan mereka mendirikan masjid, yaitu untuk menimbulkan mara bahaya, menimbulkan kemudaratan bagi para sahabat, bagi umat Islam, bagi orang-orang beriman ketika itu. Ini yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan buruk yang kedua adalah wakufran, dan untuk ya kekufuran. Nanti kita akan jelaskan. Ya, untuk kekufuran. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tafriqam bainal mu'minina, dan untuk memecah orang-orang yang beriman. Bayangkan, ya, tujuan yang ketiga didirikan yang masjid oleh mereka ini adalah tafriq, ya tafriq untuk ya memecah belah, ya orang-orang yang beriman. Ya naudzubillah min dzalik. Ya, inilah niat ya busuk mereka yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat tujuannya adalah wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Dan yang keempat yakni tujuan buruk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Jadi memang ada orang Romawi, orang ya kafir dari luar kota Madinah yang sedang mereka tunggu-tunggu kedatangannya, yang orang ini bertujuan sama ya dengan orang-orang munafik, yakni memerangi umat Islam dari luar. Jadi akan ada pasukan ya dari luar nanti, pasukan kafir dari luar nanti yang sedang ya yang memang sengaja mereka juga ingin memerangi ya, agama Allah, ingin memerangi Rasulullah, ingin memerangi para sahabat, ingin menyerang umat Islam yang ada di negeri Madinah. Nah, inilah empat hal inilah, empat niat busuk, empat tujuan buruk inilah yang ya ada pada pendirian Masjid Dirar tersebut. Ya, Masjid Dirar. Makanya masjid ini jelas mengandung maksiat di dalamnya. Masjid yang didirikan bukan atas dasar takwa. Jadi kalau semua masjid di permukaan bumi ini hampir seluruhnya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun untuk masjid yang satu ini yang dibangun oleh orang-orang munafik ini ya adalah di atas kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, di atas permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, di atas kekufuran, di atas kesyirikan ya. Nah, masjid Dirar yang didirikan oleh orang-orang munafik yang pada saat didirikannya itu Nabi belum paham. Nabi belum tahu tentang niat mereka apa, tujuan mereka apa dan bagaimana. Ya, tujuan mereka itu apa sih untuk mendirikan masjid tersebut? Nabi belum mengetahuinya,
namun setelah turun ayat-ayat yang mulia ini kepada Nabi, baru Nabi mengerti, Nabi faham bahwa ini masjid sangat berbahaya. Maka pada ayat yang berikutnya, ya, Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat di dalamnya. Nabi betul-betul dilarang oleh Allah untuk sholat di dalamnya. Bayangkan, ini masjid, ya, yakni secara lahiriahnya masjid, secara zahirnya, secara nampaknya itu, yang nyatanya itu dia masjid. Tetapi ya batin ada. Justru ya roh dari masjid tersebut adalah buruk sekali karena didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan-tujuan yang buruk yang tadi telah disebutkan. Ada 4 tujuan buruk ya dari pendirian masjid Dirar tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sekali lagi inilah berkaitan dengan tujuan-tujuan dan niat-niat busuk mereka mendirikan masjid Dirar. Nah, kemudian ya ayat ini ya satu persatu kita akan jelaskan tentang tujuan mereka mendirikan masjid Dirar. Kita sebut saja masjid Dirar ya, karena biar mudah kita untuk mengingatnya, walaupun masjid tersebut tidak memiliki nama atau belum memiliki nama sebenarnya, namun ya ini banyak kalangan yang menyebut sebagai masjid Dirar, yakni masjid yang menimbulkan mara bahaya bagi umat Islam, begitu ya. Baik, yang pertama, masjid adalah diraran. Nah, sebelum kita lihat tujuan yang pertama, ya kita akan jelaskan dulu makna masjid. Ya, makna apa? Masjid ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Ya, masjid. Ya, apa itu masjid? Masjid arti tempat sujud. Tempat sujud. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan seluruh permukaan bumi bagi Nabi, ya, untuk Nabi SAW sebagai masjid. Kecuali 2 tempat di dunia ini yang tidak boleh sujud kita di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalamnya. Yang pertama, kuburan. Area pemakaman, ya. Area pemakaman. Ya, area pemakaman atau kuburan, ya, ini tidak boleh dijadikan, ya, atau kita sholat di dalamnya, nggak boleh. Ya, sholat yang ada sujudnya itu tidak boleh. Tapi kalau sholat antaran seorang terlambat ya untuk menyolatkan jenazah dan ternyata jenazah sudah dimakamkan, nah, boleh datang ke kuburnya, sholat ya di atas kuburnya menghadap kiblat, ya, mensolatinya walaupun jenazah sudah dimakamkan. Ini sholat jenazah yang tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Artinya boleh, ya, karena Nabi sendiri mengerjakannya. Ketika ada orang wanita marbot ini wafat di malam hari, langsung jenazahnya diselenggarakan oleh para sahabat sampai dikuburkannya juga di malam hari. Sengaja para sahabat tidak memberitahu Nabi karena mereka tidak ingin mengganggu istirahatnya Rasul. Nah, begitu paginya, ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana fulana? Ya, mereka jawab, sudah meninggal tadi malam wahai Rasul, sampai kami kubur. Ya, kami saja tidak memberitahu engkau wahai Rasul karena kami tidak ingin mengganggu istirahatmu. Maka segera Nabi menuju kuburnya dan sholat jenazah di atas kuburnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat tentunya. Nah, ini tentunya ya pernah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini. Jadi pertama, tempat ya di muka bumi ini yang tidak boleh kita sholat padanya adalah kuburan atau area pemakaman. Karena memang kuburan ini larangan, ini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang tidak boleh kita sholat di dalamnya adalah toilet, hammam, kamar mandi.
Ini nggak boleh, ya, karena tempatnya kotor atau mengandung yakni najis padanya, ya, maka tidak boleh sholat pada toilet atau di dalam toilet atau di hammam atau kamar mandi itu. Hanya dua tempat ini. Dua tempat yang dilarang kita untuk sholat di dalamnya. Adapun permukaan, ya, kita boleh sholat di dalamnya. Boleh sholat di dalamnya, ya, boleh sholat di dalamnya. Nah, kemudian juga ditambahkan yang ketiga pada kajian kita di pagi hari ini tentunya tempat-tempat maksiat. Yang ketiga adalah tempat-tempat maksiat seperti, ya, Masjid Dirar ini, atau contohnya lagi misalnya semua tempat-tempat maksiat lah gitu ya, atau bahkan tempat-tempat ibadah umat-umat lain begitu, tempat ibadah, ya, mereka, ya, tidak boleh kita sholat di dalamnya kecuali kalau sudah dialih fungsikan. Seperti di negeri Eropa sana kan banyak itu. Di antara gereja-gereja itu dibeli oleh umat Islam, ya, lalu dirubah fungsi menjadi masjid. Nah, ini boleh. Karena sudah dirubah fungsi. Sudah dihilangkan lambang-lambang kesyirikannya. Sudah dirombak barangkali makhluk bernyawa, patung-patung makhluk bernyawa gitu ya. Dan lain sebagainya memang dilarang dalam agama ini, semuanya telah disingkirkan, kemudian, ya, telah menjadi alih fungsi menjadi masjid, maka ini boleh kita sholat di dalamnya. Karena apa? Karena tempat tersebut telah dirubah total, ya, menjadi masjid, tempat sujud, ya, tempat sujud. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan makna masjid. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan seluruh permukaan bumi ini adalah sebagai tempat sujud, ini masjid, dan tanahnya, ya, suci untuk bertayamum, ya, suci untuk bertayamum. Jadi inilah keutamaan umat Islam, di mana umat ini bisa beribadah di mana saja pada dasarnya, kecuali 3 tempat yang tadi telah disebutkan, ya. 3 tempat, area pemakaman, kamar mandi atau toilet, dan yang ketiga tempat-tempat maksiat, tempat-tempat, ya, maksiat, ya, atau tempat-tempat kekufuran, kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Inilah yang tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat di dalamnya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan sebutkan tentang tujuan buruk orang-orang munafik mendirikan Masjid Dirar. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, diraran, ya, untuk menimbulkan mara bahaya. Artinya mereka selalu merencanakan makar-makar, ya. Merencanakan makar-makar atau keburukan-keburukan yang akan diberikan kepada umat Islam, ya, yang akan nanti dilemparkan itu kepada kaum muslimin agar umat Islam berada dalam keburukan-keburukan tersebut. Nah, jadi mereka, ya, bermusyawarah di situ, ya, menggodok siasat, kemudian berbagai macam niat-niat buruk, ya, yang mereka inginkan itu mereka musyawarahkan di masjid tersebut untuk menimbulkan mara bahaya bagi umat Islam intinya. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan di sini wa kufran, dan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Jelas bahwa masjid tersebut mereka dirikan itu untuk kekufuran-kekufuran terhadap, ya, jadi berbagai macam hal yang mereka inginkan dari pengingkaran-pengingkaran terhadap ajaran, ya, agama Islam ini, nah, itu mereka, ya, adakan di masjid tersebut. Ya, mereka adakan di masjid tersebut, ya, berbagai macam pengingkaran lah, berbagai macam kekufuran yang mereka inginkan,
ya ada pada umat ini, maka itu digodok ya. Mereka rencanakan di Masjid Dirar tadi ya. Kemudian untuk memecah belah. Nah, ini dia. Ini siasat-siasat ya dari orang-orang munafik, bagaimana caranya agar umat Islam ini tidak bersatu. Bagaimana caranya agar umat Islam ini berpecah belah. Bagaimana caranya umat Islam ini terus yakni eh, berkelompok-berkelompok, bergolong-golong di antara mereka, tidak ada persatuan di antara mereka. Nah, ini mereka upayakan seperti ya, makanya berbagai rencana, berbagai keburukan ya, mereka rencanakan di Masjid Dirar tersebut agar umat Islam ini berpecah belah. Pokoknya sudah ya, mereka upayakan seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah mereka yakni menunggu orang-orang yang akan memerangi agama Allah dan Rasulnya ini. Jadi siapa mereka? Yaitu orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi yang memang ya, punya link ya kepada orang-orang kafirin di luar Madinah sana, terutama kepada orang-orang Romawi sana, begitu. Mereka punya hubungan ya, dan hubungan ini mereka jaga terus agar mereka selalu ya mendapatkan informasi aktual ya, update begitu ya, apa saja yang ingin mereka kerjakan, sehingga mereka pun tahu kapan rencana-rencana orang-orang di negeri Madinah. Bayangkan sampai seperti itu, sampai seperti itu ya, hubungan mereka dengan orang-orang kafirin ya, orang-orang ya, musyrikin di luar negeri Madinah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 tujuan busuk, 4 niat buruk mereka mendirikan masjid. Jadi betul-betul bukan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka sendiri bukan orang yang bertakwa. Orang-orang munafik itu jauh dari ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabatlah yang bisa kita katakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena syarat pertama dan utama telah dipenuhi oleh para sahabat dalam ketakwaan kepada Allah, yaitu bertauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalilnya ya dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun," kata Allah. Ya artinya, wahai ya manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, tauhidkanlah Allah. Tauhidkanlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian mendapat predikat takwa. Agar kalian mendapat predikat takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabb walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Nah, ini berkaitan dengan syarat pertama dan utama jika seorang ingin mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini buruk, niat busuk orang-orang munafik mendirikan masjid Dirar. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat ini. Ketika mereka ditanya ya, apa sih tujuan kalian mendirikan masjid? Ya. Apa jawaban mereka? Kita dengarkan di sini. Allah berfirman, "Wala yahlifunna in aradna illal husna," gitu ya. Mereka sungguhnya bersumpah. Jadi ini sumpah palsu dari mereka ini. Jadi orang-orang munafik, mereka bersumpah, apa sumpah mereka? Kami tidak menghendaki selain kebaikan.
Ya. Jadi kami mendirikan masjid ini tidak lain adalah ya untuk niat yang baik, kata mereka. Dengan tujuan yang baik, kata mereka, namun jelas bahwa sumpah mereka ini adalah dusta, bohong. Karena Allah sendiri yang membongkar kebohongan. Allah menyatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Jadi Allah yang menjadi saksi. Bayangkan, saksinya langsung Rabbul Alamin. Artinya, kalau sudah saksinya adalah Rabbul Alamin, maka tidak ada lagi celah untuk mendustakan persaksian Allah Subhanahu wa taala atas kedustaan orang-orang munafik. Ya, Allah yang bersaksi atas kedustaannya orang-orang munafik. Makanya Allah nyatakan langsung, wallahu yashhadu. Dan Allah lah yang menjadi saksi, innahum lakadzibun. Bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu dusta, kata Allah. Bohong ya, dalam sumpahnya itu. Nah inilah ya terbongkar sudah kedustaan mereka, kepalsuan mereka, kebongkarnya langsung Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini berkaitan dengan ya yakni ayat yang pertama ini di mana Allah ingin menjelaskan kepada nabinya, kepada umat Islam di masa itu bahwa masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik ini adalah masjid yang memiliki tujuan-tujuan buruk, niat-niat busuk ya. Makanya pada ayat berikutnya ya Muhammad SAW untuk sholat di dalamnya. Jadi ya, Nabi ya SAW sangat diinginkan oleh orang-orang munafik ya agar Nabi istilah kita ya meresmikan masjid yang mereka dirikan. Berupa apa peresmiannya? Yaitu berupa Nabi sholat di dalam masjid Dirar itu. Ya. Nah ini keinginan orang-orang munafik di resmi ya. Ya karena Nabi telah sholat di dalamnya ya, resmi sudah didirikan atau diresmikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pelajaran yang berharga. Pelajaran yang berharga apa? Yakni pelajaran yang berharganya adalah tidak boleh kita datang ke tempat-tempat yang berbau syubhat, ya gitu ya, atau mengandung maksiat, atau bahkan kesyirikan di dalamnya, ya, atau tempat-tempat yang tidak jelas, karena hal itu membahayakan bagi kita sendiri dan bahkan bagi umat Islam. Jadi umat Islam akan tertipu. Umat Islam akan tertipu. Lihat tuh, Ustadz ya, Ustadz A saja, Ustadz B saja datang ke tempat itu. Artinya bahwa tempat itu ya, yakni telah menjadi citranya menjadi baik karena Ustadz A, B, C, D telah datang ke tempat itu misalnya. Marilah kita datang ke tempat itu karena ustadz-ustadz kita telah datang ke tempat itu. Jadi ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, dan hendaknya kita menghindari tempat-tempat yang syubhat, tempat-tempat yang mengandung maksiat, tempat-tempat yang mengandung kesyirikan. Tidak boleh datang ke tempat-tempat tersebut. Apa tujuan kita? Apa gunanya kita datang ke tempat gunanya? Maka bisa yakni menodai ya citra kaum muslimin, atau bahkan bisa memberikan syubhat ya kepada hati umat Islam atau sebagian umat Islam, karena dilihatnya bahwa ada di antara tokoh-tokoh Islam ya, ulama-ulama Islam, bayangkan misalnya datang ke tempat seperti itu, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya kita dengar sekarang pada ayat ini, ayat yang kedua.
takum fihi abada, kata Allah. Ya, la takum fihi abada. Janganlah kamu wahai Nabi sholat di dalam masjid seperti itu untuk selamanya. Tidak boleh sholat, kata Allah. Tidak boleh sholat di dalam masjid seperti itu. Tidak dibenarkan sholat padanya. Bayangkan. Jadi inilah larangan dari Allah SAW untuk tidak sholat di masjid dirar. Karena ini sangat membahayakan bagi Nabi dan juga bagi ya umat Islam. Nanti akan tertipu umat Islam. Tuh lihat, Nabi saja sholat di masjid dirar misalnya kalau memang terjadi ya. Namun kan tidak terjadi seperti ini. Maka ini sangat berbahaya bagi Nabi sendiri dan juga berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Mengapa kok Nabi datang ke tempat seperti itu? Ya, maka larangan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu maksum. Nabi itu terpelihara dari kesalahan ya, dalam beragama gitu ya. Terpelihara dari kesalahan, dari penyimpangan dalam beragama tentunya, dalam beragama. Ya, dalam beragama begitu. Jadi ya Nabi SAW selalu diberikan petunjuk oleh Allah, dipantau oleh Allah, diberikan arahan-arahan oleh Allah, termasuk seperti ini. Allah nyatakan kepada nabinya yang mulia, fihi abada, wahai Muhammad, jangan engkau sholat di dalamnya untuk selama-lamanya, begitu. Untuk selama-lamanya. Jadi larangan Allah ini adalah bagi Nabi dan seluruh umat Islam pada dasarnya. Terutama kepada Nabi karena beliau sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin umat Islam, tokohnya kaum muslimin ya yang ada di negeri Madinah itu. Ya, Nabi mendapat wahyu dari Rabbul Alamin, la taqum fihi abad. Salat di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini salat karena Allah tentunya. Walaupun salat karena Allah, maka tidak boleh salat pada masjid yang seperti ini. Baik. Juga bisa kita ambil pelajaran berharga di sini, yakni tidak boleh membangun masjid ya di dekat masjid yang sudah ada. Ingat ini. Misalnya dalam sebuah kampung ya, dalam sebuah apa namanya? Ya, kampung lah begitu. Ya, ternyata sudah ada sebagian orang di kampung itu ingin mendirikan masjid kedua, namun jaraknya dekat-dekatan. Ini tidak boleh. Tidak dibenarkan seperti ini karena apa? Karena akan menimbulkan konflik ya sosial. Tidak dibenarkan seperti ini kecuali ini. Ya, ini sama-sama dekat masjidnya namun ada pengecualiannya. Misalnya kalau di kota besar seperti Jakarta ya. Di Jakarta itu misalnya ada dua gedung. Ada dua gedung gitu ya. Dua gedung masjid. Nah, masing-masing gedung ini memiliki masjid. Ini tidak apa-apa, tidak ada masalah walaupun gedungnya bersebelahan. Wah, gedungnya saling bersebelahan misalnya. Atau ada dua perumahan, misalnya perumahan A, perumahan B gitu ya. Perumahan A, perumahan B ini masing-masing punya masjid. Maka tidak ada masalah seperti ini. Ya, kenapa? Karena tidak akan menimbulkan konflik seperti ini karena masing-masing ya berdiri sendiri ya, berdiri pada tempatnya sendiri. Yang lain kan begitu walaupun saling berseberangan ya komplek A dengan komplek B begitu kira-kira. Maka seperti ini tidak akan menimbulkan konflik sosial yang seperti ini. Ya, jadi yang menimbulkan konflik sosial adalah kalau dalam satu desa, kampung sudah ada masjid, kemudian didirikan masjid lagi yang kedua saling berdekatan, maka ini berbahaya. Tidak dibenarkan seperti ini. Yang seperti ini dapat memecah belah umat Islam. Dan jaraknya jauh ya, jarak sudah berjauhan, beda desa, beda kampung, nah, boleh. Beda desa, beda kampung, ada masjid di situ, tidak ada masalah seperti ini. Ya karena apa? Karena masing-masing masyarakatnya membutuhkan masjid, kan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kembali di sini dalam ayat yang mulia ini.
Allah nyatakan kepada Nabi SAW, la taqum fihi abada. Wahai Muhammad, salat di dalam Masjid Dirar ini untuk selama-lamanya. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah telah jelaskan ya pada ayat berikutnya, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya. Ya artinya sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa di Masjid Quba, ada yang mengatakan Masjid Quba, ada yang mengatakan Masjid Nabawi, tidak ada masalah. Jadi sama-sama kita lihat secara sejarah, waktu sejarah begitu ya. Memang Masjid Quba lah yang pertama kali didirikan ya oleh Nabi dan kaum muslimin di Quba, baru setelah itu Nabi dan kaum muslimin di Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Ya Masjid Nabawi namanya. Ya, ya. Jadi ya ini dua masjid ini memang sama-sama didirikan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat lagi berikutnya bahwa di dalam masjid ya Quba itu atau Masjid Nabawi tersebut fihi rijalun yuhibbuna ayatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Lihat. Ya para sahabat mereka berusaha mentazkiyatun nufus. Di antaranya dengan beribadah di dalam Masjid Nabawi. Beribadah di dalam Masjid Quba. Ingat, perlu diingat bahwa jelas sekali disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia SAW bahwa Nabi itu sering ya ke Masjid Quba itu pada hari Sabtu, imma dengan berkendara atau berjalan kaki begitu ya. Dan keutamaannya disebutkan dalam hadis, barang siapa dari rumahnya atau dari hotelnya telah berwudu lalu menuju Masjid Quba dan sholat sunat ya, di dalamnya, maka pahalanya itu sama dengan pahala umroh ya. Pahalanya itu sama seperti pahala umroh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan keutamaan yang seperti dimiliki oleh Masjid Nabawi, sholat di dalam Masjid Nabawi itu sekali sholat adalah 1000 kali lipat kan begitu ya, 1000 kali lipat. Maka untuk Masjid Quba sama seperti masjid-masjid ya, di negeri kita ya, sama pahalanya, tidak melebihi Nabawi atau Masjidil Aqsa di Palestina, apalagi Masjidil Haram di Mekah. Kalau Masjidil Haram di Mekah ya, bagi yang sholat sekali di dalamnya ganjarannya itu sama seperti ganjaran 100.000 kali sholat di dalamnya. 100.000 sholat begitu. 100.000 kali sholat ya. Dan Masjid Nabawi 1000 kali sholat dan Masjid Aqsa 500 kali sholat begitu. Ini berkaitan dengan keutamaan atau fadilah masing-masing masjid yang memang illa salati masajid. Janganlah mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid. Ingat, jangan mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid. Ya, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Inilah 3 masjid yang memiliki keutamaan jika sholat di dalamnya itu. Adapun Masjid Quba ya tidak memiliki seperti itu. Orang yang sholat di dalamnya, sholat 2 rakaat, sunat 2 rakaat di dalamnya, kata Nabi, yakni pahalanya sama dengan pahala umrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik. Nah, di sini kita kembali kepada ayat yang mulia ini, bahwa di dalam Masjid Quba atau Masjid Nabawi terdapat orang-orang, ini para sahabat, yang berusaha mensucikan diri mereka, yakni tazkiyatun nufus, begitu. Berusaha mereka untuk mensucikan, membersihkan diri mereka. Itu dengan apa? Dengan beribadah. Salat di dalamnya, baca Quran di dalamnya, zikir di dalamnya, berdoa di dalamnya, kan begitu. Maka ini merupakan keutamaan yang besar ketika seorang dapat ya berziarah ke negeri Madinah. Maka di negeri Madinah ada
2 masjid yang diziarahi dan 3 kuburan yang diziarahi. 2 masjid tersebut adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Adapun 3 kuburan, yakni kuburan Baqi Al-Gharqad, dan yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud di Uhud begitu. Ya. Di dekat Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa lihat bagaimana para sahabat itu adalah orang-orang yang senang membersihkan diri mereka. Membersihkan hati mereka dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam noda-nodanya. Ya. Apa? Ya, ini yang pertama, sangat ampuh begitu untuk membersihkan hati kita. Yang pertama dan utama itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari materi tazkiyatun nufus sebenarnya. Yaitu bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, maka hati kita akan dapat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nodanya, dari kotorannya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini yang pertama. Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempraktekkan sunnah Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah. Ya, mempraktekkan sunnah Rasul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, bertaubat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah setiap hari. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan di dunia sampai nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, menjalankan ya atau banyak beramal ibadah, banyak salih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, yang dapat membersihkan hati kita, membaca Al-Qur'an setiap hari. Membaca Al-Qur'an Al-Karim setiap hari, dan juga ya berteman dengan teman-teman yang baik agamanya, yang berusaha juga untuk membersihkan diri mereka dari berbagai macam noda hati. Nah, inilah ya kiat-kiat agar kita dapat yakni membersihkan hati kita, ya, membersihkan diri kita dari berbagai macam kotorannya atau nodanya itu. Memuji para sahabat Nabi, Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat Nabi karena mereka adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni rijalun yuhibbuna ayatahharu, di dalamnya ada laki-laki yang berusaha membersihkan diri mereka, ya, rijalun yuhibbuna ayatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah senang kepada orang-orang yang berusaha membersihkan hati kita masing-masing. Nggak perlu kita perhatikan hati orang, jangan. Ya, jangan kita perhatikan hati orang, nggak perlu. Kita wajib memperhatikan hati kita masing-masing dan tidak memperhatikan hati orang, ya. Karena kita masih sangat butuh untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotorannya atau nodanya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil yang hadis dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala an. Apa kata beliau? Nadhara rajulun ayan harab ibilan bibuwana. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qala fahal kana fiha 'id? Qalu la. Faqala Rasulullah SAW, awfi binadrik fa innahu la wafa'a ya linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Baik. Kita dengarkan artinya sekarang dari hadis yang mulia ini, hadis dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala an, yang artinya ada seorang yang bernazar. Nanti kita artikan apa begitu. Ada seorang bernazar akan menyembelih ya seekor untanya itu di Buwana. Ini Buwana ini nama suatu daerah
ya, ya, dalam satu daerah, ya, dan buana ini, ya, dijadikan oleh sahabat ini sebagai tempat dia ingin menunaikan nazarnya begitu, begitu ya. Sekali lagi ada seorang yang bernazar akan menyembelih. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi pun lalu orang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun bertanya kepadanya terlebih dahulu, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ya, ini apakah di buana itu ada berhala, gitu ya? Dari berhala-berhala orang-orang musyrikin. Ya, kemudian dijawab oleh para sahabat, tidak ada wahai Rasul. Nah, kemudian Nabi menyampaikan lagi kepada sahabatnya ini, ya, ya sekali lagi, ya, ketika Nabi bertanya tentang buana itu apakah ada berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah, lalu dijawab oleh para sahabat tidak ada. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah di tempat itu ada pelaksanaan, ini perayaan hari raya dari orang-orang musyrik? Jawaban para sahabat tidak ada wahai Rasul. Di tempat tersebut steril. Unsur-unsur kesyirikan. Tempat itu bersih dari unsur-unsur paganisme, ya. Bersih dari acara mereka, bersih dari berhala mereka, tidak ada patung mereka, tidak ada berhala mereka di sana, kan begitu. Maka apa jawaban Nabi kepada sahabat tadi? Kalau begitu penuhilah nazarmu, tunaikanlah nazarmu, kata Nabi. Karena sungguhnya tidak ada, ya, pemenuhan suatu nazar dalam rangka bermaksiat kepada perkara yang di luar hak milik seorang. Begitu ya. Jadi tidak boleh seorang bernazar, yakni di tempat yang berbau maksiat atau bernazar dengan suatu yang bukan dimiliki, begitu. Ya, maka di sini bisa kita lihat berkaitan dengan nazar itu sendiri, ya. Nazar itu sendiri, yakni pertama kita artikan terlebih dahulu ya makna nazar, ya. Nazar artinya seseorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, definisi nazar adalah, sebentar nanti ada babnya tersendiri ya, berkaitan dengan bab tentang nazar begitu. Ya. Yang jelas, nazar artinya seseorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu digarisbawahi, ya, sesuatu yang tidak wajib. Kemudian yang kedua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini dari definisi tadi, yaitu bahwa nazar adalah seseorang, ya, seseorang membebani dirinya, Nah, ini keluar dari definisi ini kalau memang, ya, seorang itu bernazar dengan sesuatu yang wajib, ini nggak boleh. Misal ini seorang remaja berkata, saya bernazar, ya, kalau lulus ujian untuk sholat 5 waktu. Nah, ini nggak boleh, ya, tidak boleh dinazarkan karena sholat 5 waktu adalah wajib, ya, 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 wajib untuk sholat, mengerjakan sholat 5 waktunya. Nah, jadi tidak boleh tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib. Baik, berarti boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak wajib, intinya begitu, yang sunat hukumnya. Nah, kemudian, ya, yang berikutnya lagi, yang kedua, ya, yang kedua di sini, lillahi ta'ala, ya,
orang bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini kalau kita lihat dari definisi ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah definisi berarti yang kedua adalah hukum asal nazar. Hukum asal dari nazar. Baik. Apa hukum asal dari nazar? Para ulama berbeda pandangan. Ya. Pandangan yang pertama mengatakan hukum asal dari nazar itu adalah makruh. Makruh deh, makruh. Hanya sekedar makruh saja. Ada hukum biasa, ya, hukum yang umum begitu. Ada hukum asal. Kalau hukum asal dari nazar, ya, pandangan pertama mengatakan makruh. Pandangan yang kedua mengatakan haram, hukum asal. Hukum asal dari nazar itu haram. Nah, perbedaan dua pendapat ini datang dari hadis Nabi. Ya, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, ya, bahwa nazar itu kata Nabi la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, artinya bahwa nazar itu tidaklah datang bahwa nazar tersebut tidaklah, ya, membawa kebaikan. Dan nazar itu datang dari umumnya kata Nabi orang yang pelit, kikir, bakhil gitu ya. Contoh dikatakan pelit dalam hidupnya nggak pernah berinfak, bersedekah. Bayangkan. Ketika dia sakit, nah, ketika dia sakit baru teringat dia, oh, karena saya sedang sakit, saya bernazar saja. Saya bernazar, kalau saya sembuh, maka saya akan berinfak, bersedekah. Ya, kalau saya sembuh. Nah, di sini, ya, kalau memang orang ini sembuh. Tapi kalau nggak sembuh bagaimana? Bersedekah, berinfak, ya, berbuat kebaikan, dan seterusnya begitu. Jadi nggak perlu dinazarkan. Ya, dalam artian di sini, dalam hidup kita, selama kita hidup di dunia, yang terbaik itu tidak bernazar. Ini perlu diingat oleh para jamaah seluruhnya. Yang terbaik selama kita hidup di dunia tidak bernazar, ya. Ingat itu, tidak bernazar. Kalau ingin berbuat kebaikan, berbuat sajalah. Nggak perlu dinazar-nazarkan. Nggak perlu itu. Ya, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur dan memenuhi syarat-syaratnya, maka tunaikan. Ini kalau sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur nazar, lalu, ya, bisa ditunaikan, wajib dia menunaikan. Ya, begitu ya. Kemudian sekarang kita lihat pembahasan yang ketiga tentang syarat-syarat nazar. Ya, syarat-syarat nazar. Syarat nazar yang pertama adalah, ya, nazar tersebut lillahi, dikerjakan karena ikhlaslah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua dari nazar itu adalah, ya, yakni dengan suatu yang disanggupi. Ya, suatu yang disanggupi. Dan yang ketiga adalah, ya, dengan suatu yang dimiliki. Dan suatu yang dimiliki, miliknya. Jadi, bahwa syarat nazar yang pertama ikhlas karena Allah. Ya, syarat yang pertama ikhlas karena Allah dalam rangka kebaikan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Bukan dalam rangka berbuat maksiat. Makanya kalau seorang bernazar lalu kok mengandung kemaksiatan, maka tidak sah nazarnya. Kan begitu. Ya, karena apa? Karena menginginkan atau berniat buruk. Ya, tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dan tidak sah nazarnya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Syarat dari nazar itu adalah dengan suatu yang disanggupi, sanggup dikerjakan gitu ya. Misal keluar dari syarat yang kedua ini adalah orang miskin misalnya. Ada orang miskin bahkan fakir berkata, saya bernazar
tahun ini berangkat haji. Loh, dari mana ONH-nya? Mana ya, miskin Anda atau fakir bahkan nggak boleh ya, yakni orang yang miskin atau fakir ya bernazar ya untuk pergi haji padahal nggak punya uangnya, nggak ada harta bendanya, dia kok pakai dinazarkan segala. Nah, ini tidak benar, ini berarti tidak sah nazarnya. Dan yang ketiga, bahwa nazar itu syaratnya adalah dengan sesuatu yang dimiliki. Ingat, milik sendiri ya, milik keluar ya. Ini keluar dari syarat yang ketiga, ketika seorang bernazar, ada remaja ya bernazar, kalau saya lulus ujian, saya akan potong kambing tetangga misalnya. Oh, nggak boleh. Tidak dibenarkan karena bukan miliknya. Kan bukan milik pribadi, itu milik orang lain. Kenapa dipotong milik orang? Ya, disembelih kambing tetangga itu kenapa? Nah, ini tidak dibenarkan, tidak sah nazarnya. Karena tidak memiliki syarat yang tadi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi sekali lagi yang terbaik bagi kita dalam hidup ini adalah tidak bernazar ya. Tidak bernazar, sekali lagi tidak melakukan nazar, itu yang terbaik. Kalau ingin berbuat baik silakan berbuat baik saja, nggak perlu dinazarkan. Jangan dinazarkan. Nah, sekarang begini. Ada orang terlanjur nazar, telah memiliki syarat-syarat ya untuk nazar, tetapi ketika pada waktunya nggak sanggup begitu. Solusi dia wajib ya, yakni membayar kafarat dari nazarnya yang tidak bisa dilaksanakan, dikerjakan lantaran suatu kendala begitu ya, maka paling tidak dia wajib untuk berpuasa 3 hari. Itu paling tidak. Ini sama kafaratnya, dendanya atau ya dendanya ini dengan kafarat sumpah. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah ayat 89 ya. Ayat 89 berkaitan dengan kafarat dari sumpah ya, disamakan dengan kafarat dari nazar ini kalau tidak sanggup begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepada hadis Thabit bin Ad-Dhahhak tadi begitu, di mana salah seorang sahabat Nabi sudah terlanjur bernazar gitu, sudah terlanjur dia bernazar untuk menyembelih untanya di Buana. Dan Nabi bertanya dulu kepada sahabat ini dan sahabat-sahabat yang lain yang ada ketika itu, apakah Buana itu ya di situ ada tempat ada berhala, ada patung dari patung-patung atau berhala-berhala orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Kemudian dijawab. Dan yang kedua dari Nabi, apakah di situ ada semacam perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang musyrikin? Dijawab tidak ada. Ya, tidak ada. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, "Aufi binadrik fa innahu la wafa li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Kalau begitu tunaikanlah nazarmu karena ya tidak ada penunaian nazar dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula yang bukan dimiliki oleh seorang, oleh anak Adam atau oleh seorang begitu. Nah, inilah berkaitan dengan ya ini hadis yang mulia ini yang bisa kita lihat dalam pembahasan kita di pagi hari ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bab yang ke-12 ya, sepertinya kita tunda dulu. Kita akan jelaskan nanti pada perjumpaan berikutnya. Ini karena juga panjang penjelasannya berkaitan definisi nazar sudah, hukum asal nazar sudah, syarat-syarat nazar sudah, kafarat yang keempat, kafarat dari nazar yang tidak dapat dilaksanakan sudah kita jelaskan juga ya. Ini sudah kita jelaskan ini karena bab 12 ini berkaitan dengan nazar.
Ya, seorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan jelaskan nanti pada perjumpaan berikutnya insya Allah. Dan sekarang silakan saya buka kesempatan bisa soal jawab secara langsung boleh. Silakan kepada pembawa acara untuk memandu soal jawab. Dipersilakan. Baik, silakan kepada pemandu acara untuk memandu soal jawab. Kak Yudi bisa bantu nggak nih Kak Yudi untuk ini, untuk ngisi kebetulan boynya lagi jalan, lagi di perjalanan, lagi bawa ini bawa mobil. Ya, Baik, silakan. Baik jamaah sekalian, bagi yang pertanyaan silakan diajukan lewat chat atau lewat angkat tangan. Pak, hidupkan mikrofon, langsung sampaikan pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya pribadi, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya tinggal, di perumahan tempat saya tinggal, itu kebetulan komplek perumahannya besar banget dan bahkan terdiri dari di dalam perumahan itu banyak sekali didirikan masjid. Itu sebetulnya hukumnya gimana, Ustaz? Padahal sebetulnya kami sebagai warga yang muslim mampu gitu untuk mencapai titik-titik itu yang sifatnya memang tidak jauh. Sebetulnya secara hukum gimana, Ustaz? Tadi kan dikatakan bahwa tidak boleh mendirikan masjid di dalam satu tempat yang istilahnya yang berdekatan gitu ya, misalnya satu kampung. Nah kan kalau boleh, tempat saya tinggal itu kan bisa dibilang satu kampung. Aduh, syukran, Ustaz. Iya, saya tanya terlebih dahulu, yakni masjid-masjid yang ada di perumahan Bapak ini masing-masing RW. Masing-masing RW, bahkan dalam satu RW nanti ada beberapa masjid juga yang dikelola masing-masing RT gitu. Oh, begitu. Jadi mungkin karena tadi dibilang, ya kalau menurut Ana sih apaan loh, ini nilai pribadi. Jadi kesannya kayak iri-irian gitu, Ustaz. Jadi yang satu aku pengen bikin juga, pengen bikin juga, akhirnya jadi banyak sekali. Baik. Dan qadarullah pengelolaannya juga tidak sunnah sih. Oh, gitu, begitu. Ustaz. Ya. Baik. Ya, kita mungkin berhusnudzon terlebih dahulu. Ya, ini tadi disebut karena kompleknya besar ya. Perumahannya besar. Betul, Ustaz. Kakak dalam satu RT gitu juga besar juga barangkali. Ya, kurang lebih 100-an gitu. Oh ya, lumayan besar itu. Jadi tiap-tiap RT memerlukan masjid barangkali dipandang seperti itu. Ya, sehingga masing-masing RT bangun masjid. Ya, masing-masing RT bangun masjid ya. Kalau tidak menimbulkan gesekan, kalau tidak menimbulkan, tidak ada masalah sebenarnya. Tadi kan dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan itu kalau masjid sudah ada, lalu dibangun lagi masjid dekat masjid yang sudah ada, kemudian nanti timbul konflik sosial. Nah ini yang tidak benar. Ini yang tidak dibolehkan. Ya, tapi kalau tidak menimbulkan konflik sosial, gitu ya, saling menghargai saja, saling menghormati, ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya tidak ada masalah begitu.
Tapi kalau ini kalau ya, kalau orang-orang yang ada di komplek itu menyadari misalnya gini, bolehlah masjid-masjid yang dibangun di RT itu sifatnya itu seperti musola. Nah, masjid jami'nya itu dibangun oleh RW, masjid jami. Masjid jami itu yang ada sholat Jumatnya, yang menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, kalau seperti ini bagus. Artinya umat Islam itu bersatu. Umat Islam itu bersatu pada masjid yang besar, masjid jami begitu ya, yang ada penyelenggaraan sholat Jumat di dalamnya, ya, menuju masjid jami yang dibangun RW begitu, maka ini bagus. Lebih kentara ya persatuannya, persatuan kaum muslimin ya, pada masjid jami tersebut. Jadi masjid-masjid yang ada di RT itu seperti musola saja. Kalau kita istilahkan musola saja, seperti musola begitu. Bukan masjid jami. Ya, bukan masjid jami. Ini kalau. Ini saya bilang kalau tercipta seperti ini maka ini lebih baik gitu, Pak ya. Nah, syukran, Ustaz. Ya, syukran, baik. Baik, jamaah yang lain barangkali ada pertanyaan, silakan diajukan, angkat tangan atau raise hand, kemudian langsung hidupkan mikrofon, bisa mengajukan langsung, Fadal. Ya, silakan. Atau mungkin diketik ke kolom chat, nanti kami bacakan. Oh, tampaknya udah ngerti semua nih, Ustaz. Langsung aja ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Langsung aja ya saya. Iya, silakan. Ini Pak Ustadz, kan kita nggak boleh sholat di masjid yang ada makamnya. Betul. Kalau lagi safar itu kan kita nggak ngerti ya. Kita sholat pas belakangan tahu, kok ada masjid gitu. Ada masjid, afwan, ada makam gitu, sampingnya itu, tapi masih satu area. Nah, itu sholat kita mesti diulang penjelasannya. Iya, kalau waktunya masih ada, ya misalnya sholat zuhur ya, selesai sholat, baru tahu di samping masjid ada kuburan, dan termasuk satu area dengan masjid. Kalau memang masih ada waktu zuhur di situ, maka kita cari tempat yang lain. Cari masjid yang lain, kita sholat zuhur. Tetapi kalau waktunya sudah lewat, besoknya gitu ya, karena ada yang menginfokan, tuh di masjid yang itu tuh ternyata ada kuburannya tuh. Wah, dijawab, oh saya nggak tahu, kok baru tahu sekarang gitu. Nah ini nggak ada masalah, nggak perlu diulang lagi, nggak perlu diulang yang seperti ini. Diulang itu kalau ya tadi ya waktunya masih ada, ya kita baru tahu juga, maka kita segera mencari tempat yang lain, masjid yang lain untuk sholat. Artinya kalau memang misalnya saya sholat, tahu-tahu setelah selesai nih keluar, tengok kiri kanan, lihat, ternyata ada kuburannya. Ketika memang dikatakan bahwa kita masih memiliki waktu untuk sholat itu, kita keluar dari masjid itu, mencari ke masjid lain untuk sholat lagi. Betul. Oh, Masya Allah. Karena memang waktunya masih ada ya. Waktunya masih ada. Ya, kecuali kalau gitu. Kita baru tahunya besok gitu, atau kita baru tahunya kok di malam hari dengan informasi dari teman begitu ya, atau dari saudara gitu. Nah, itu nggak perlu lagi gitu, nggak perlu kita mengulangi lagi. Ya. Atau artinya berarti kalau misalnya nih dalam perjalanan kita memasuki satu tempat, terus kemudian masuk waktu sholat, terus di situ ada masjid,
kita sholat tanpa kita ketahui itu di situ ada kuburannya, tapi ketika keluar kita ternyata melihat, oh ternyata, maaf, ada kuburan, terus kita keluar ternyata ada kuburan, lalu kita melanjutkan perjalanan yang mungkin untuk mencapai tujuannya itu masih masuk dalam waktu sholatnya. Katakanlah kita tidak nyari-nyari lagi masjid, terus kita sholat di tujuannya, misalnya di rumah atau di hotel, itu juga begitu ya Ustaz? Boleh. Yang jelas kita masih ada gitu ya. waktu, terutama kalau musafir kan ada keringanan untuk menjamak ya, untuk menjamak sholat. Ya, misalnya waktu kita sholat zuhur, ya, di waktu zuhur, selesai sholat itu kok baru tahu, di dalam masjid ada kuburannya atau di halaman masjid ada kuburannya. Oh, nanti sajalah saya akan jamak ini zuhur di waktu asar. Ketika sampai di tempat tujuan boleh, seperti ini boleh. Oh, nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ini ilmu baru nih benar-benar, karena dengarnya selama ini kalau kita nggak tahu sholatnya dianggapnya sah gitu. Baik. Ya nggak taunya itu kalau waktu sudah lewat juga gitu. Oh gitu ya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Iya. Pak Ustadz nanya lagi dong, Pak. Sorry. Nggak apa-apa, tafadhol. Kita pingpongan aja nanya. Gini Pak Ustadz, kalau misalnya kita udah sholat, udah keburu sholat, baru tahu belakangan di kodok pas asar di sampai tujuan juga boleh ya Pak Ustadz? Iya boleh. Pas asarnya. Iya. Oh iya. Satu lagi Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Iya, silakan. Kalau di luar negeri itu kan masjid susah ya Pak Ustadz. Kalau ada tempat-tempat gereja lah, katakan tempat ibadah agama lain ya, nggak sebut gitu deh, nggak usah sebut agama apa. Mereka menawarkan untuk ya dia sholat di sini aja, tuh gimana tuh Pak Ustadz? Kan kata Pak Ustadz nggak boleh di tempat ibadah agama lain. Mohon penjelasannya. Iya, tentu kalau kita diberi tempat di tempat ibadah ya orang gitu ya, maka kita tidak kerjakan di tempat ibadah orang tersebut ya. Namun bisa kita beribadah atau sholat di pekarangan atau di di tempat-tempat yang terbuka juga boleh. Kalau memang tidak ada masjid, atau di taman kita sholat boleh, atau di misalnya kalau di mall misalnya ya di halaman yang mungkin bisa kita memungkinkan kita sholat begitu, atau tempat-tempat lain bebas, benar bebas ya, bisa kita sholat dimanapun boleh, asalkan bukan di tempat-tempat ibadah orang ya di luar Islam gitu ya. Nah, kalau diusir-usir kan nggak boleh sholat sini. Enggak, atau mesti gini yang ya, anti yang nggak seneng lah ngeliat orang sholat ya. Kalau negaranya bebas mungkin kita memang bisa di taman atau di mana memang bisa, tapi di tempat yang yang nggak suka gitu Pak Ustadz, yang orang ibadah itu sebagaimana itunya. Ya tentu kita cari dulu tempat yang aman untuk kita bisa sholat di dalamnya. Intinya bukan di tempat-tempat ibadah ya non Muslim begitu. Ya wallahu taala alam. Mungkin kalau misalnya di perkantoran itu misalnya ada ruang untuk bisa kita kerjakan sholat, atau di mall misalnya ada ruang bisa kita sholat di dalamnya, atau di mana sajalah yang bisa kita bisa sholat dengan aman ya, tidak ada yang mengusik, tidak ada yang mengusir, maka kita sholat di dalamnya ya. Silakan. Ya, syukran ya Pak Ustadz, jazakallah. Ya. Baik, silakan ada lagi yang lain? Ya, kembali lagi ke jamaah teman-teman, sahabat ilmu teladan. Mungkin ada yang masih ada ganjalan
pertanyaan atau sesuatu yang memang ingin ditanyakan, baik itu yang memang sejalan dengan materi kita hari ini, atau mungkin yang terpaksa di luar tema, dipersilakan juga ya Ustadz ya. Ya boleh, bebas, pertanyaan bebas. Boleh berkaitan dengan materi atau di luar materi boleh. Ya, Assalamualaikum, Kang Yudi, mau tanya dong. Ya, Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana ya hukumnya kalau kita mengadakan rapat di masjid dengan mengundang orang-orang non-Muslim? Seperti itu, Ustadz. Karena non-Muslim. Intinya, iya. Intinya non-Muslim masuk ke masjid gitu ya. Betul, Ustadz. Jadi kalau non-Muslim masuk ke masjid boleh. Ya boleh saja non-Muslim masuk masjid. Tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang dilarang ya untuk non-Muslim masuk masjid itu adalah Masjidil Haram. Ya kalau masuk Mekah kan tidak boleh tuh. Atau masuk Madinah. Ya, 2 kota suci ini memang terlarang bagi non-Muslim. Ya. Namun secara umum masjid-masjid manapun di dunia ini ya boleh masuk non-Muslim ke dalamnya asalkan tidak membuat hal-hal yang tercela gitu ya. Tidak dengan tujuan-tujuan yang buruk begitu, maka dibolehkan. Silakan. Boleh saja mereka masuk melihat bahkan aktivitas umat Islam, ya, mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah selama sekali lagi tadi mereka sopan, ya, masuk ke dalam masjid dengan sopan, tidak melakukan hal-hal tercela, dan tidak pula dengan tujuan-tujuan yang buruk begitu ya. Wallahu taala alam. Ya boleh seperti itu boleh. Tapi Ustaz, tanpa berwudu ya berarti ya Ustaz? Iya tentu, boleh saja. Boleh saja, yang nggak boleh sholatnya kan. Taib, Ustaz. Artinya boleh masuk masjid, nggak ada masalah, tanpa wudu nggak ada masalah. Yang penting nggak bawa najis ya Ustaz ya? Iya betul. Iya. Jadi, apalagi dia kan non-Muslim mana ngerti wudu gitu Ustaz ya. Ya, betul, karena kalau disebut najis itu najis keyakinannya. Najis keyakinannya, bukan najis badannya, bukan. Badannya, pakaiannya tidak najis. Yang najis yang disebutkan dalam Al-Quran itu najis i'tiqadnya, najis keyakinannya, akidahnya najis, begitu. Adapun fisiknya, pakaiannya nggak najis kan begitu. Makanya boleh masuk. Ya. Kadang ada pemikiran Ustaz, kalau non Muslim itu kan pegang-pegang anjing lah, air liur anjing bajunya seperti itu Ustaz. Oh, itu permasalahan lain, karena itu masalah yang kita nggak tahu. Dia masuk masjid setelah pegang-pegang anjing atau gimana kita nggak tahu ya. Yang jelas, betul. Yang jelas kita menilai orang itu secara lahiriahnya saja, secara yang nyata, yang terlihat saja begitu. Gitu ya. Nah, kecuali kalau orang ini masuk masjid tenteng anjing, ya gendong anjing ya nggak boleh, gitu ya. Tapi Ustaz, barakallahu fiik. Baik Ustaz, sudah jelas insya Allah ya. Kembali lagi kepada jamaah, Fadol, ada yang mau mengajukan pertanyaan baik lewat kolom chat, kalau agak malu mungkin mengajukannya lewat langsung lewat mikrofon, lewat pertanyaan dengan suara, dipersilakan, atau yang mau langsung on mikrofon langsung interupsi. Fadol. Masih ada pertanyaan, silakan. Tampaknya nggak ada nih Ustaz. Ini pesertanya juga kebetulan lagi sedikit sih. Iya, baik. Tidak apa-apa. Yang penting alhamdulillah sudah ada ya partisipasi dari sebagian jemaah, dan mudah-mudahan apa yang dikaji ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada kita semua, memberikan cahaya tauhid dan sunnah Nabi,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal Ya, kalau alamin. tidak ada lagi Pak pertanyaan, kita Ustadz, nanya akhiri. satu dong. Nanya Apa satu. masih ada pertanyaan? Bagaimana kalau nazar nggak sempet dijalani sampai orang yang bernazar tersebut meninggal? Oh, sudah meninggal bahkan ya. Ya sudah, artinya ini kan urusan pribadi hamba Allah. kepada Rabb-nya. Oh, Ya iya. kecuali kalau anggota keluarga ada yang tahu nazar orang tua kita yang sudah meninggal misal ya, maka kita bisa menjalankannya kalau memang bisa, atau ya kalau tidak bisa kita ganti dengan puasa 3 hari tadi. Puasa 3 hari ya. Ini kalau memang tidak mampu menunaikan nazar ya orang tua kita tersebut, wallahu taala alam. Tapi kalau nggak ada yang tahu sama sekali nazar orang tua yang sudah meninggal, ya sudah, itu urusan mayit, urusan yakni orang tua yang sudah meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya nggak perlu kita cari-cari, nggak perlu kita bagaimana begitu. Ya wallahu taala alam. Baik. Baik, Oh, nah. Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya, cuma contoh aja sih Pak Ustadz, kayak misalnya orang tua meninggal, bisa anaknya menggantikan seandainya tahu gitu ya. Siapa aja orang bisa menggantikan, anak-anaknya atau ada orang lain, adiknya atau apa gitu, nggak, gimana Pak? Iya, dilihat dulu kalau memang mampu atau tidak. Kalau mampu bisa saja menggantikan nazarnya, tapi kalau tidak mampu ya nggak perlu. Ya nggak perlu ya. Terus kalau Artinya itu jadi bagian kewajiban ahli waris, Ustaz ya? Iya, tadi kalau dikatakan kalau memang itu adalah apa namanya, hal yang mampu dikerjakan ya. Ya mampu dikerjakan, karena memang sebenarnya memang nazar ini kan urusan pribadi sebenarnya, urusan pribadi si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Pribadinya begitu. Ya, Allah taala alam. kalau ibadah haji Pak Ustadz, orang udah meninggal belum haji terus dibadalin sama orang lain, emang perlu ya Pak Ustadz? Iya, bisa seperti itu. Jadi orang tua sudah keburu meninggal, nggak sempat berhaji, lalu digantikan hajinya oleh orang lain, boleh. Seperti ini boleh. Memang dengan harus, syarat, sebaiknya memang dikerjakan begitu ya Pak Ustadz? Iya, seperti itu, dengan syarat orang yang membadalkan haji itu pertama dia sudah haji untuk dirinya. Yang kedua, orang ini amanah. Ya, amanah dalam pengerjaannya. Yang ketiga, betul-betul dia faham manasik haji yang sesuai dengan contoh Rasul, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal-asalan. Ya, yang keempat, syarat yang keempat, orang ini hanya bisa membadalkan satu orang saja. Ya, begitu. Jadi nggak ada badal haji kolektif. Nggak ada itu. Tapi orang yang sama ngebadalin di tahun berikutnya orang lain boleh ya Pak Ustadz? Oh, boleh. Ya, boleh seperti itu. Tapi ya, memang dianjurkan dibadalin ya Pak Ustadz, karena kan kalau itu haji bagi yang mampu gitu. Kalau seandainya itu, memang sebaiknya dibadalin ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Cukup dibadalkan saja oleh orang yang bisa membadalkan. Begitu, Bu. Untuk melengkapi rukun Islam ya Pak Ustadz? Iya. Baik Ustadz, syukron Pak Ustadz. Saya kira saya cukup. Baik Ustadz, tampaknya yang lain insya Allah sudah jelas, sudah paham. Alhamdulillah saya sendiri juga udah paham, berarti memang yang namanya nazar itu nggak boleh ya sebetulnya intinya ya. Ya, sebaiknya tidak dikerjakan ya. Yang lebih kuat itu hukumnya haram atau makruh Ustaz sebetulnya? Dua pandangan ini sama-sama kuat ya. Oh gitu. Dua pandangan ini sama-sama kuat. Memang intinya yang terbaik selama kita hidup tidak bernazar. Baik. Ya, tapi kalau sudah terlanjur bernazar dan sesuai dengan syarat-syarat, ya,
maka ditunaikan. Wajib ditunaikan. Ya. Baik. Nanti kita akan ulang lagi ini pada babnya nanti berkaitan dengan nazar sedikit ya, dan juga bab yang berikutnya insya Allah kita akan ambil, ya insya Allah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa mengakhiri kajian kita di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Ya, kita berdoa kepada Allah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.